Su Jingming menatap cincin di tangannya dengan ekspresi kagum. Ia bergumam pelan. Cincin ruang berkapasitas 1 meter kubik, harganya minimal 50 juta daksha coins. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Manajer ruang ini ternyata cukup tulus juga. Lanjutnya dengan nada rendah. Setelah berpikir sejenak, ia berkata dengan tenang. Karena manajer ruang bermaksud baik, aku akan menerimanya. Wang Chuang yang berdiri di depannya segera tertawa lega. Tidak heran kau murid guru yang kau benar-benar berjiwa besar dan tulus, katanya dengan nada kagum. Ia melanjutkan dengan nada ramah. Kalau tidak salah, seniormu, Liu Ming, juga pernah datang ke markas logistik Yuan Sui untuk berlatih. Dunia ini memang sempit, bukan? Su Jingming hanya menanggapi singkat. Oh, setelah percakapan itu selesai, Su Jingming segera menuju kamar yang telah disiapkan untuknya. Ia menatap sekeliling dan bergumam. Kamar tamu yang kudapatkan dengan Black Gold Card ini benar-benar luar biasa. Jauh lebih mewah dibandingkan villa asrama kampus. Setelah sebulan penuh berlatih tanpa henti, akhirnya aku bisa beristirahat dengan tenang sehari saja. Sambil memejamkan mata, ia teringat ucapan manajer uang sebelum berpisah. Kalau ada masalah lagi, langsung hubungi aku. Di kota Yuan Sui ini, perkataanku masih cukup berpengaruh. Su Jingming membuka matanya perlahan dan bergumam. Inilah kekuatan koneksi. Kalau aku hanyalah esper level 2 top tier biasa, tidak mungkin aku diperlakukan seperti ini. Ia kemudian menatap cincin ruang di tangannya. Cincin ini harus diikat dengan jejak kekuatan spiritual pemiliknya agar bisa digunakan. Matanya berkilat tajam. Kekuatan spiritualku sekarang mencapai 972 Hz. Jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata esper level 2 top tier yang hanya sekitar 600 hingga 700 Hz. Ini seharusnya tidak sulit. Dengan tenang, Su Jingming menyalurkan kekuatan spiritualnya ke cincin itu. Sebuah getaran halus terasa, dan ia bergumam puas. Selesai. Ia kemudian mencoba menggunakannya. Sepertinya aku bisa mengeluarkan isi cincin hanya dengan memikirkannya, dan memasukkan barang cukup dengan sentuhan fisik. Setelah beberapa kali mencoba, ia tersenyum puas. Terlepas dari ketidakmampuannya menyimpan makhluk hidup, cincin ini benar-benar berguna. Tak lama setelah itu, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya tersenyum. Guru Yang Zentian. Su Jingming segera mengangkat panggilan itu. Guru, ya, aku baru saja keluar dari Wild Zone. Ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu. Su Jingming menceritakan yang dia alami. Dari seberang terdengar suara berat sang guru, disertai nada marah yang tertahan. Beraninya mereka mengirim orang untuk menyelangmu. Memberi cincin ruang itu masih terlalu ringan. Kalau kau sampai terluka, aku akan menghancurkan seluruh markas logistik mereka. Su Jingming hanya tersenyum tipis, menanggapi dengan tenang. Guru yang kemudian bertanya, oh ya, kau bilang tim elit esper level 2 top tier itu sempat membuntutimu sampai ke gang. Tapi kenapa mereka mundur? Su Jingming menjawab, mungkin mereka menyadari bahwa aku juga esper level 2 top tier. Mereka tak ingin mengambil resiko dan memilih mundur untuk memastikan. Keheningan singkat terjadi, lalu suara kaget terdengar dari seberang. Apa? Kau sudah mencapai level 2 top tier? Padahal baru sebulan sejak kau masuk Wilson untuk berlatih. Su Jingming menjawab santai. Ya, aku baru naik level beberapa hari yang lalu. Yang Zentian terdiam saat, lalu tiba-tiba tertawa keras. Hahaha, memang pantas kau jadi muridku. Perkembanganmu jauh lebih cepat daripada aku di usia yang sama. Suara tawa itu terdengar bangga dan puas. Kapan kau akan pulang? Guru ingin merayakan keberhasilanmu sendiri. Su Jingming menjawab, aku akan kembali sebelum semester baru dimulai. Aku berencana memanfaatkan sisa waktu ini untuk berlatih di Advance Zone. Dengan lighting flashku yang sudah mencapai tingkat lanjutan, seharusnya bis tingkat 4 tidak akan bisa mengejarku. Kalaupun bertemu bis tingkat 5, aku masih punya Violent Blood Pill untuk melindungi diri. Jadi tak ada salahnya mencari pengalaman sekaligus keberuntungan. Guru yang tertawa kecil. Anak ini, dari nada bicaramu sepertinya kau sangat percaya diri, tapi ingat, kau harus selalu waspada. Baik guru, Su Jingming menutup panggilan itu dengan senyum tenang. Sementara itu di villa pribadinya, Yang Zentian masih tertawa lebar, wajahnya dipenuhi rasa puas. Kepala pelayannya yang berdiri di dekatnya ikut tersenyum dan berkata, Tuan Besar, saya sudah lama tidak melihat Tuan Besar tertawa seperti itu. Yang Zentian mengangguk. Matanya berkilat bangga. Muridku ini, Jingming, tidak hanya luar biasa dalam hasil latihan, tapi juga hebat dalam pertarungan nyata. Kecepatannya naik level benar-benar di luar dugaan.
Orang bilang bahaya hidup dan mati bisa memacu kekuatan seseorang. Tapi bagi Jingming, itu seperti melakukan cheat. Sesuai rencananya, Xu Jingming kemudian berangkat menuju pegunungan hutan, wilayah yang lebih dalam dan berbahaya dari alam liar. Suasana di sana dipenuhi raungan binatang buas. Ia segera menyadari bahwa area ini jauh lebih kaya sumber daya dibandingkan kota reruntuhan yang pernah ia bersihkan sebelumnya. Saat langkah kakinya tanpa sengaja menginjak ranting hingga patah, instingnya segera menangkap tanda bahaya. Seketika, bilah-bilah energi tak kasat mata melesat menghujam ke arahnya. Dengan refleks luar biasa, Xu Jingming melompat menghindar. Serangan itu hanya mengenai pepohonan di belakangnya, menebas batang-batang hingga terbelah. Dari balik kabut muncul sosok penyerang, seekor Geldred Wolf, serigala buas berukuran besar dengan tatapan penuh amarah. Xu Jingming menganalisisnya dengan tenang. Ia tahu bahwa sebagian besar binatang buas peringkat ketiga memiliki kemampuan khusus, dan dari aura angin yang menyelimuti makhluk itu, ia menyimpulkan bahwa Geldire Wolf tersebut adalah jenis elemen angin tingkat menengah dari peringkat ketiga. Dalam hatinya ia bertanya-tanya berapa banyak poin kemampuan yang bisa diperoleh bila berhasil mengalahkannya. Namun, sebelum ia sempat menyerang, Xu Jingming merasakan kehadiran sekelompok orang lain yang sedang mendekat. Tak lama kemudian, muncul seorang penyiar terkenal, Zhang Chusuan bersama pengawal dan juru kameranya. Salah satu bawahannya menunjuk ke arah Geldire Wolf dan berkata bahwa monster itu akan menjadi target yang sempurna untuk dikalahkan di siaran langsung mereka. Pemimpin timnya segera memerintahkan agar mereka mengepung wilayah itu dan mencegah serigala kabur, berniat merebut mangsa tersebut. Xu Jingming memperhatikan dari kejauhan dan segera memahami niat mereka. Ia tahu di Wild Zone ada aturan tak tertulis. Siapapun yang menemukan sumber daya lebih dulu, maka dialah yang berhak atasnya. Tindakan tim itu jelas melanggar etika tersebut. Namun Zhang Chusuan tampak tidak setuju. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak suka merampas hasil buruan orang lain hanya demi konten siaran langsung. Pemimpinnya mencoba membujuk dengan alasan bahwa mereka bisa berpura-pura menolong orang yang sedang dalam bahaya. Akan tetapi Zhang Chusuan menolak, menegaskan bahwa ia tidak memerlukan pujian palsu. Dan dari cara Xu Jingming berdiri tenang, pria itu jelas tidak butuh bantuan. Dengan berat hati, pemimpin tim itu memerintahkan anak buahnya untuk mundur dan mencari target lain. Xu Jingming memperhatikan mereka pergi sambil berpikir bahwa kepribadian Zhang Chusuan ternyata cukup terpuji untuk seorang publik figur terkenal. Ia juga mencatat bahwa pemimpin tim tersebut tampak tak memiliki wibawa di depan bawahannya. Setelah itu ia kembali fokus pada pertarungannya. Geldire Wolf yang merasa diremehkan melompat maju dalam serangan ganas. Xu Jingming menghindar dengan mudah, namun serangan itu membuat posisinya sedikit tergoncang. Binatang itu semakin marah karena mangsanya seolah mempermainkannya. Namun, Xu Jingming segera memusatkan energi petirnya dan menyerang balik. Dengan kekuatan dahsyat, ia menancapkan ujung tombak berenergi listrik ke kepala serigala itu. Seketika, makhluk tersebut roboh. Notifikasi sistem muncul di hadapannya, menandakan bahwa ia telah memperoleh 34 poin kemampuan. Xu Jingming tersenyum puas. Bagi makhluk peringkat ketiga, hasil sebesar itu sangat memuaskan. Ia menatap Cakrawala dengan semangat baru, bertekad memanfaatkan sisa 10 hari ekspedisinya untuk berburu lebih banyak lagi. 7 hari berlalu dan perburuannya terus berlanjut. Kali ini ia menemukan segerombolan makhluk mirip kera raksasa. Ia menyiapkan serangan jarak jauh dan mengumpulkan energi petir dalam jumlah besar. Dari langit, tombak petir raksasa menyambar turun, menghantam tanah dengan ledakan dahsyat yang mengguncang area sekitar. Ledakan itu meninggalkan kawah besar dengan satu makhluk kera terkapar di tengahnya, masih hidup meski luka parah. Xu Jingming sedikit terkejut karena serangan itu tidak langsung membunuhnya. Ia mengakui bahwa pemimpin kelompok makhluk peringkat ketiga memang memiliki ketahanan luar biasa. Dengan tatapan tajam dan kilatan petir ungu yang menari di sekujur tubuhnya, Xu Jingming memutuskan untuk tidak membuang waktu. Ia menerjang ke dalam kelompok itu, bergerak secepat kilat. Setiap ayunan tombaknya menghasilkan sambaran listrik yang menumbangkan lawan satu persatu. Tak lama seluruh makhluk itu tergeletak tanpa daya di tanah. Melihat hasil buruannya, Xu Jingming tersenyum puas. Ketika memeriksa panel sistemnya, ia mendapati jumlah poin kemampuannya telah melebihi 3.000 poin.
cukup untuk mempelajari teknik tempur tingkat S yang selama ini ia dambakan. Namun, sebelum sempat melanjutkan perjalanan, jam pintarnya berbunyi memproyeksikan sinyal darurat holografis. Di lokasi lain, Zhang Chusuan tampak berlari menyelamatkan diri dengan kecepatan tinggi di antara pepohonan. Ia dikejar oleh seekor makhluk besar mirip naga berlapis baja. Dalam kepanikannya, ia menyadari timnya tercerai-berai karena diserang oleh makhluk peringkat keempat, dan dalam pelariannya, ia malah bertemu dengan Ground Digging Dragon, naga penggali tanah, peringkat ketiga. Sebagai pengguna peringkat kedua tingkat menengah, ia tahu dirinya tidak memiliki peluang menang, bahkan dengan bantuan pil peningkat kekuatan. Harapannya kini hanya pada seseorang yang melihat sinyal daruratnya dan datang menolong. Ketika akhirnya ia keluar ke tanah lapang tanpa perlindungan, Zhang Chusuan merasakan keputusasaan. Ia tahu tanpa pepohonan untuk berlindung, makhluk itu akan segera menangkapnya. Benar saja, monster itu melompat menerjang. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai dirinya, tombak peti raksasa berwarna ungu menyambar dari langit, menghantam tanah di depan sang naga dan menghentikan serangannya. Dari kilatan cahaya muncul sosok pria muda dengan aura petir menggelegar. Xu Jingming berdiri tegak di antara Zhang Chusuan dan makhluk buas itu. Zhang Chusuan hanya mampu terpaku tanpa bersuara, matanya melebar tak perkaya. Ia segera mengenali penyelamatnya.